Akhirnya itu orang nelpon teman saya yang cerita tadi itu. Diajarkanlah, dibacakanlah salawat Qamarul Wujud punya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Itu salawat sebenarnya punyanya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, dan dipakai oleh Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf juga. Subhanallah, sembuh orang. Karena non medis mungkin ya. Ini sembuh. Dan ini banyak manfaat daripada sholawat, cukup banyak, terlalu banyak sekali. Sholawat itu sangat banyak. Karena setiap orang pengen dekat dengan Rasulullah SAW atau dekat dengan Allah melalui Rasulullah SAW. Kepingin hajatnya dikabulkan melalui Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat. Kabulkan seluruh hajat dan lain sebagainya. Dan memiliki fadilah-fadilah luar biasa. Ya. Orang siapa yang membaca salawat Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq, salat Al-Fatih dikatakan sama dengan membaca 600.000 salawat yang lain. Nah, yang saya ceritakan ada salawat As-Sultan, salawat Al-Sultan, salawatnya raja. Lalu itu ada satu raja setiap hari nggak mau keluar nemui rakyatnya kecuali setelah membaca 3.000 salawat. Dan salawatnya bukan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, enggak, salawatnya agak panjang. Sampai akhirnya rakyat itu nunggu sampai jemu. Karena raja nggak mau nemui kecuali selesai 3.000 salawat. Sampai akhirnya salawat selesai, rakyatnya hilang sudah, pulang masing-masing. Akhirnya sampai suatu ketika, sering seperti itu, sampai suatu ketika bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika mimpi Rasulullah SAW diberikanlah salawat As-Sultan, salawat Sultan tadi. Agak panjang. Itu mimpi Rasulullah SAW dikatakan, ma habasaka 'anil ra'iyah. Karena apa yang membuat engkau terpenjara daripada rakyat? Kok nggak bisa nemui rakyat? Yang menahanmu apa? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya nggak mau keluar kecuali selesai menuntaskan 3.000 sholawat. Kalau nggak tuntas nggak keluar saya Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkanlah itu sholawat sultan. Ketika bangun dari mimpinya, hafal sholawat sultan. Ditulis sama dia sholawat sultan, dibaca. Ketika dibaca, nggak taunya bisyarah daripada sholawat sultan tersebut. Barang siapa yang membaca itu sholawat as-sultan, maka faqad at'abal malaikah. Dia sudah membuat susah malaikat. Nulis pahalanya itu. Saking banyaknya. Itu salawat as-sultan. Begitu juga salawat al-Imam Muhammad al-Jazuli. Salawat Dalailul Khairat. Luar biasa itu salawat Dalailul Khairat. Masyrab. Dia pernah berjalan, Sayyidina Muhammad al-Jazuli ini, beliau pernah berjalan dekat sumur, dilihat sumurnya kering sumurnya itu, atau airnya mungkin sedikit, nggak nyampe kalau ambil air tadi. Nggak taunya beliau duduk nunggu di dekat sumur tadi, nggak taunya anak kecil jalan, anak kecil perempuan jalan dekat sumur tadi, kemudian kayak baca apa gitu, itu airnya sumur itu naik, diambil sama anak tadi, minum terus ditinggal lagi, kaget dia, kejar itu anak kecil. Kok bisa itu air kok naik katanya. Enggak taunya anak kecil ngomong, "Kamu enggak bisa." Duh, ya ada cilik, kurang ajar, iwi gitu orang ibaratnya. Kamu enggak bisa. Loh, iya, kenapa kok bisa kamu tadi itu? Apa yang kamu baca? Sholawat katanya. Mulai dari situlah beliau kemudian ngelihat luar biasa air kok bisa naik dan lain sebagainya. Maka beliau mengarang Dalailul Khairat yang dikatakan sebagai masyrab atau syurb, minuman. Di antaranya orang banyak yang baca sholawat merasa hilang dahaganya. Itu Dalailul Khairat, banyak sholawat. Kalau cerita sholawat nggak mari-mari. Ya. Itu ada kitab yang apa namanya itu. Kitab itu karya daripada Syekh Ismail An-Nabhani, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau itu luar biasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Ngarang kitab tebel. Sa'adatud Darain kalau nggak salah, tebel. Itu isinya sholawat dan manfaat-manfaatnya sholawat. Ya, beliau juga yang ngarang Jami'ul Karamatil Auliya. Ya.
Wah ini solawat-solawatnya yang dibaca oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semua ada, semua manfaat, semua faedah itu banyak ada di dalam solawat kepada Nabi Muhammad. Paling pendeknya solawat adalah sallallahu ala Muhammad. Paling pendek itu malaikat Jibril, solawat malaikat Jibril. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah solawat kenapa nggak pakai wasallam dan lain sebagainya, solawat malaikat Jibril yang kita dapatkan itu solawat itu sallallahu ala Muhammad biasanya dibacanya 1000 kali. Setelah 1000 kali ditutup dengan wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada satu orang, dia dulu nggak punya apa-apa, tapi sekarang jadi orang crazy rich. Crazy rich. Apa crazy rich? Wong gendeng sugih. Crazy rich itu orang yang super kaya, gila kayanya gitu ya. Tapi dari Jambi. Beliau akhirnya ada juga orang di Malaysia gitu, termasuk crazy rich masih muda. Tiap malam itu bikin sholawatan, bikin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala ya apa gitu. Nah ini yang di Jambi itu ada, di Jambi. Dia membaca setiap harinya sholawat 1000 kali. Tuntas masalah boy. Subhanallah, sholawat 1000 sehari tiap hari. Ya Allah, luar biasa efeknya. Efeknya luar biasa. Ya. Tapi yang penting ada caranya. Ojo asal ngangger kat yo tahu sholawat. Gregetan iki wae sing ngene. Sholawat yang disampaikan sama malaikatnya iki apa iki? Salah malaikatnya bingung kabeh. Kok iki lha apa? Tapi ya sholawatnya yang pakai sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Nanti lama-lama itu lisan itu terbiasa. Kalau terbiasa itu semakin cepat. Ya. Nah, dia sholawat setiap hari 1000 kali. Sampai jadi kaya raya. Sugih, crazy rich. Ya. Kaya di kotanya, di Jambi kalau nggak salah. Ya di Jambi. Kaya raya. Fikroh, kepikiran deh, ya Allah, takut. Orang kalau sudah seperti itu kan takut bangkrut, takut apa kan gitu ya. Akhirnya dia berangkat ke Habib Lutfi bin Yahya. Sampai ke tempatnya Abah Lutfi, Habib Lutfi bin Yahya. Beliau kemudian ngasih amalan yaitu tambahkan sholawatnya dari 1000 menjadi 5000. Jadi 1000 itu kecil loh ya kawan. Paling setengah jam selesai, tidak sampai setengah jam. 1000 itu sallallahu alaihi Muhammad 1000 itu nggak sampai setengah jam, nggak sampai 20 menit mungkin. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa, luar biasa, itu bisa sampai 15 menit gitu tuntas. Ya. Akhirnya setelah dari Habib Lutfi, menurut ceritanya beliau itu, dia kemudian ke rumahnya, ke tempatnya Habib Taufik As-Segaf, Taufik As-Segaf. Sama ternyata. Tambahkan 5000 supaya aman. Akhirnya setiap hari dia sholawatnya 5000 kali. Nah, ada satu orang perempuan nangis kejar-kejar di depan Ka'bah. Ini cerita dari Syekh Al-Habib Umar, guru kita Habib Umar cerita. Waktu di Ayyamul Hajj ya, ada ulama-ulama Syam waktu itu juga. Itu ternyata ada satu perempuan nangis kayak kematian, nangis kayak ada kematian. Nangis. Ditanya, ya kenapa? Apa mungkin kehilangan rombongan atau gimana? Atau mungkin ada yang wafat dan lain sebagainya. Ketika ditanya, dia mengatakan, li thalatha ayyam ma'aran Nabi. Saya 3 hari nggak melihat Nabi Muhammad SAW. 3 hari, kita orang pirang bulan. Berapa lama kita orang ini? Ini 3 hari Rasul. Dia bilang, lu kok bisa? Lu terus bagaimana? Kamu sampai akhirnya ditanya amalanmu apa? Kok bisa sampai mimpi Nabi seperti itu? Berapa kali sehari kamu baca salawat? 25.000 kali. Baca salawatnya 25.000 kali. Subhanallah, pantas mimpi Rasulullah kayak gitu hebatnya ya. Ayo mudah-mudahan Rabbi syarifna bi ru'yati habibina. Ya Rabb, muliakan kami untuk dengan memandang para wajah baginda Nabi Muhammad. Ya, lalu beliau menceritakan juga di Mesir. Ketika beliau itu ditanya tentang Mesir, beliau mengatakan Habib Abu Bakar
Al-Attas, gurunya beliau itu mengatakan bahwasanya Mesir itu la yazal fiha 10.000 sampai sekarang itu ya. Terus di Mesir itu ada kurang Mesir ya, negara Mesir, negeri Mesir itu ada 10.000 wali di sana. 10.000 wali di Mesir. Dan memang mungkin yang pernah ke Mesir tahu mungkin tempatnya luar biasa Mesir. Ya. Di Mesirnya, di Kaironya, di Iskandariahnya. Ya. Di situ ada Al-Imam Al-Busiri, Ibn Atha'illah As-Sakandari, terus kemudian Yaqutul Arsh. Luar biasa. Ya. Banyak wali-wali Mesir, luar biasa. Ya. Di sana ada Sayyidatina Nafisah, seorang perempuan binti Zaid atau binti Zaid bin Hasan Ibn al-Hasan al-Muthanna Ibn al-Hasan Ibn Ali bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah itu gurunya Habib Ali. Air wudhunya saja ada orang lumpuh Yahudiyah, perempuan Yahudi atau orang Yahudi lumpuh kena air wudhu namanya, air wudhu itu kena kakinya bisa jalan. Yang lumpuh tadi bisa jalan. Sayyidina Al-Imam Syafi'i sering datang ke sana belajar. Imam Syafi'i belajar sama Siti Nafisah. Pas wafat di Mesir juga kan. Pas wafat Siti Nafisah cuma mengatakan laqad mata rajulun kana yuhsinul wudu. Telah meninggal seorang yang ya wudunya bagus. Sing dipuji malah wudu. Ilmunya yang luar biasa Imam Syafi'i itu enggak didelok belas. Wudunya bagus. Saking luar biasanya Siti Nafisah. Di situ ada Sayyidatina Zainab dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa ziarah ke sana. Ya, kita punya cita-cita aja. Ya, mudah-mudahan. Imam Ahmad Al-Badawi. Imam Ahmad Badawi. Ya. Imam Ahmad Badawi itu dalam manaqibnya salah satu orang yang juga termasuk jenazahnya mandi sendiri. Ya, di dalam kitab fikih itu disebutkan termasuk orang yang fikih, bukan kitab manaqib, fikih. Itu disebutkan termasuk seperti mandi dengan karomah, seperti halnya Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Ya. Gak ngenteni sing ngadusi. Jepik dhewe atus dhewe. Iku sing ngadusi ndelok bingung mlayu paling. Imam Ahmad Al-Badawi. Di Habib Ali juga mengatakan banyak di antara kita keliling kita itu banyak orang-orang yang saleh kata Habib Ali. Ya, terus disebut banyak antara lainnya ada yang disebut Ahmad bin Umar Hassan. Ya. Dulu ada juga di sini siapa? Abdul Aziz Hassan. Ustaz Abdul Aziz Hassan, mungkin masih kerabat. Muhammad Baraja, Ahmad Ali Makarim. Ini enggak tahu ada hubungan sampai Nadim Makarim apa enggak paham ya. Abdullah bin Ali Makarim, Ahmad Saleh Bahudail, Abdun Mubarak, Umar Muhairas, itu mereka itu dengan duduk saja kelihatan kewaliannya, kelihatan mukanya orang saleh, nyeneng no. Luar biasa. Dan itu tidak bisa kita melihat seorang wali atau mengetahui itu wali apa bukan, kecuali pertama kalau dirinya wali. Kalau orang yang melihat itu wali, la ya'riful wali illa wali, enggak bakal mengetahui wali kecuali wali pertama. Dan kedua, husnudzon. Kalau kita enggak husnudzon, enggak akan pernah tahu bahwasanya itu wali atau bukan. Dan dikatakan seperti bersabda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memandang Muhammad ibn Abdullah itu sebagai orang yang luar biasa, sebagai orang yang orang amin, orang jujur, orang luar akhlaknya luar biasa dan lain sebagainya. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan saya diutus, langsung percaya Sayyidina Abu Bakar. Beda dengan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal belum apa-apa. Ini Muhammad apa? Ini itu karena belum apa-apa suudzon. Oh ini jangan-jangan cari kedudukan, ini jangan-jangan cari jabatan, ini jangan-jangan cari uang. Selesai, enggak bakal. Hidayah itu datangnya dengan husnudzon. Selama antum bisa husnudzon, hidayah datang. Enggak bisa husnudzon, hilang hidayah. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un nashar.
Dua perkara yang tidak ada keburukan lebih daripada itu apa? Su'udzon billah wa su'udzon bi'ibadillah. Su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba Allah adalah dua perkara paling buruk. Dan kebalikannya, wa khaslatani laisa fawqahuma syai' minal khair. Enggak ada kebaikan lebih dari itu. Apa itu? Husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba Allah. Sayyidina Ali Ridha atau Sayyidina Ja'far Shadiq. Ya, beliau itu kalau melihat satu orang itu pemabuk atau ahli maksiat jalan lalu ketutupan pohon, begitu lewat dia itu langsung berubah menjadi husnudzon. Pertama lihat dengan matanya, oh ini mabuk, ini maksiat. Tapi begitu melewati halangan pohon atau apa, begitu lewat itu dia sudah berubah. Oh jangan-jangan ini sudah waliullah, ini jangan-jangan orang baik, jangan-jangan ini, jangan. Kenapa? Ketika ditanya, loh kok bisa gitu? Ya saya nggak tahu apa yang terjadi di baliknya halangan tadi itu apa. Mungkin jangan-jangan ketika dia itu lewat, dia itu tobat kepada Allah, Allah angkat derajatnya. Loh kenapa? 11 atau 10 ya. 11 daripada anaknya Nabi Allah Yakub selain Nabi Allah Yusuf, itu semuanya gara-gara tobat diangkat jadi nabi. Minta tobat, mereka mikir tobat saya ini kayak apa, banyak maksiat, banyak salah dan lain sebagainya. Ngomong sama abahnya, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Nabi Allah Yakub, astaghfir lakum rabbi, saya akan mintakan ampunan. Kapan itu? Jam seperti sekarang ini, sepertiga malam. Nabi Allah Yakub mengangkat tangan, ya Allah ampuni anak-anak hamba ya Allah. Anak-anaknya cuma amin ya. Besok sudah jadi nabi semuanya. 11 orang tadi itu jadi nabi semuanya. Termasuk Nabi Allah Yusuf sudah jadi nabi sebelumnya. 12 anaknya, 12 anak tadi jadi nabi semuanya. Istighfar ya, taubat kepada Allah. Itu wilayah diangkat jadi nabi. Berapa banyak orang diangkat jadi wali karena istighfarnya. Berapa banyak yang diangkat jadi wali karena sholawatnya. Jangan sampai kita lepas dari sholawat, itu inti luar biasa ya, penyambung kita. Wahakadzah, mudah-mudahan ya. Aslahnallahumma wa ja'alna shalihin. Mudah-mudahan Allah perbaiki kita semuanya dan kita dijadikan orang soleh ya. Terutama ini manfaatkan hadirin ya Allah, hari ini entek Ramadan ya, setelah sebentar lagi keluar kita dari bulan Ramadan. Amal satu sholat sunnah ya, yang sunnah balik ke sunnah, pahalanya ya segitu itu. Wajib ya balik ke wajib. Yang sebelumnya di bulan Ramadan sunnah seperti wajib seperti 70 faridah, seperti 70 wajib, balik hilang semuanya. Ya. Mudah-mudahan Rabbur Ramadan ya, Tuhannya Ramadan memberi kita, Allah SWT memberi kita khususiyah Ramadan. Keistimewaan Ramadan dikasihkan ke kita semuanya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna faktub taghsil kulli awdah واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نهضى بكل سولي صلى عليه عد الحب عداد طش صحبي والحمد للإله. Yang ada pertanyaan silahkan. Yang mau bertanya silahkan ya.
Ya Karim. Eh, jangan lupa kalau ada minyak jangan diusap ke karpet ya, di kakinya aja, di kakinya, di kulit itu sunnahnya Rasulullah. Kusipul, betul. Salawat qamaril wujud apakah perlu ijazah? Kalau ada ijazahnya lebih baik. Dan alhamdulillah saya punya Al-Faqir punya ijazah salawat sak dunia. Salawat sak dunia. Salawatnya durung muncul aku wis duwe ijazahnya ngono lho berarti. Salawatnya durung muncul aku wis duwe ijazahnya. In sahhatil ijazah faqad ajaznakum. Jadi apa sholawat silahkan diamalkan. Kecuali sholawat pelet ya, mau sholawat kayak pelet. Nah, melok-melok aku. Atau yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ditambahi sallallahu alaihi wasallam sholawat. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti sholawat, ada sholawatnya itu. Menyebut nama Nabi Muhammad dzikir tapi belum sholawat lah ya. Sholawat itu dinamakan sholawat kalau ada kalimat shollah, usolli, sholatan, ya. Allahumma sholli itu baru sholawat. Tapi kalau Muhammad seperti halnya Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah bulan Rajab kemarin itu bukan sholawat tapi masuk zikir. Wa rafa'na laka dzikrak. Berarti masuk zikir tapi bukan masuk sholawat. Nah. Sholawat dan khusyuk apakah dapat pahala? Dapat. Selama pakai adab ya. Bukan dipisah itu bukan sholawat, itu ngacut, itu tarik perkara itu. Sallallahu ala Muhammad tapi dia mikir apa enggak masalah. Ya. Adab-adab bersolawat. Sebagaimana adabnya, bagaimana adab tertinggi adalah seakan-akan baginda Nabi Muhammad di depan. Kira-kira kalau Nabi Muhammad di depan antum, apa keadaan antum? Nah, itu adab paling tertinggi. Adapun adab ketika sholawat, hadir hudurul qalb, hadirnya hati. Kalau bisa ada wudu, nggak ada wudu pun sah sholat. Kullu apa iskal? Kullu amalin bainal qabul wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Fa qabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Dikabulkannya iya. Caranya yang sering kita dapatkan adalah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu kan ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah kepada Rasulullah SAW, wasallimu dan salamlah tasliman. Maka kita karena mendengarkan seruan dari Allah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya. Lalu baca itu salawatnya. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa terserah. Sebelum itu semuanya kalau bisa niati.
Niatnya apa? Ya Allah, hamba niat sholawat sebagaimana yang kau perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan dan guru-guru saya perintahkan dan sebagaimana sholawat ya, sebagaimana niatnya para guru-guru kami dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian dan supaya apa sehat, diampuni dosa, supaya rezekinya dilancarkan dan lain sebagainya. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil innallaha wa malaikatahu sampai selesai. Fadhal yang lain? Oh, akeh dina iki tak kok. Ngarep sih. Enggak krungu kok. Di bulan puasa kan setan dibelenggu. Nah, kenapa kalau kita sholat kita itu masih berhusu, masih berkhayal kemana-mana. Ya. Apalagi kalau kita pas kerja gitu. Jadi yang kita kadang masih ke pekerjaan. Di bulan puasa kan setan dibelenggu. Tapi kok saya sholatnya masih nggak khusyuk. Berarti ini supaya tahu penyakitnya berarti bukan dari setan. Penyakitnya human error. Iya. Kenapa human error? Setannya dibelenggu kok masih nggak khusyuk, berarti nafsunya. Dan ini Allah kasih bulan Ramadan itu untuk mendidik nafsu. Nafsul ammarah bisu, ngajak keburukan, termasuk ketika sholat diajak mikir kemana-mana. Nah, ini bukan masalah syaitannya sudah dibelenggu, alias lemah posisinya sekarang syaitan. Dan ini kesempatan kita mendidik nafsu kita. Kalau di bulan Ramadan nafsu kita belum terdidik, wah celaka ini. Karena apa? Takbiran malam takbiran Allahu Akbar iku setan wis munculan. Semburat setan iki. Dereke kanca-kanca dhewe-dhewe. Fulan ini dicari sekarang. Sudah nafsu enggak terdidik, setan sudah ngincer nek wah wis parah. Maka itu kembali Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan seperti itu. Ini kesempatan kita didik hawa nafsu supaya setan ini nanti begitu datang, wah ini enggak bisa diapa-apa lagi. Apa nafsunya? Nafsu itu seperti LPG, setan kayak geni nih. Begitu LPG itu nggak ada api, nggak berkobar, tapi harus ini dianukan. Ya, senjatanya syaitan itu ya nafsu yang ada di dalam diri kita ya. Ini kesempatannya. Nah, nggak khusyuknya, ibadah malas dan lain sebagainya, bukan setan yang nafsunya. Ya, wali. Orang yang banyak sholawatnya sama yang konsisten menghidupkan sunnah. Mana yang lebih afdol? Yang afdol dua-dua, sholawat sama sunnah. Tapi orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad itu lebih afdol. Cintanya lengkap. Dia sholawat, tapi menghidupkan sunnah. Tapi sholawatnya nggak banyak. Anggap aja 300 sehari misalnya. Karena aqallus sholat ala nabi, paling sedikitnya salawat kepada nabi itu sehari 300. Nah, 300 tapi dia sembahyang sunnahnya bagus, duhanya, witirnya, lalu muamalahnya sunnah. Ini lebih dicintai sama nabi dibandingkan orang sallallahu alaihi wasallam tapi nek mangan wae mangan geradakan. Sunnahnya hilang semuanya. Ya. Nabi Muhammad itu diutus untuk jadi suri toladan. Tapi sholawat jangan ditinggal. Yang kedua lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Mal, tidak ada kresek. Afwan. Yang plastik-plastik itu Mal, dimasukkan kresek ya. Enggak wis. Ya kirim. Ini siapa wis waras? Alhamdulillah, masyaallah. Doa.
Masya Allah, hasil. Hasil. Masya Allah, sehat. Khair. Sip. Masya Allah. Besok ngejolokan mana ya? Semari mau ya. Oh, khair. Masya Allah. Masya Allah. Saya ji. Mat khair. حاصل مقصود. خير. حلي. ما شاء الله. مسدي. Sandi. Khair. Waalaikumsalam, Wan. Sehat, Wan? Haji. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Tom. Waalaikumsalam. Apa itu? Ijazah salawat. Hah? Kalau enak, lebih tebal dia nak. Di sini.